Puji nama Tuhan, saat sore yang indah ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mulai ibadah kita saat ini dan saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian kita yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik.
sediakan bagiku. Katakan tunaikan syukur Tuhan. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita menyembah Dia. Haleluya.
Tuhan. Masih tetap berdiri, mari kita akan memuji-muji nama Tuhan karena kaum wanita mungkin sudah beberapa minggu tidak beribadah. Saat ini kesempatan yang indah Tuhan berikan untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, Dialah segalanya. Tuhan, silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan
firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita, mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata, Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Katakan sampai akhir, Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan, seumur hidup kami ya Tuhan, dengan motivasi yang benar di hadapan-Mu ya Yesus. Dan biarlah Tuhan, setiap pelayanan kami Tuhan boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu,
tiba saatnya kami akan menerima berkat firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi kebutuhan dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini sampai surga nantinya ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami di hari-hari yang sulit ini Tuhan, untuk kami tetap berharap bersandar kepadamu saja ya Tuhan, karena hanya karena pertolongan-Mu Tuhan kami boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai kehidupan hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh benar-benar menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami sidang jemaat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur dan kami serahkan doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala melalui pengurus wadah wanita yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah apa yang kita terima pada sore hari ini boleh benar-benar menjadi kekuatan, menjadi kebutuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur pada sore hari ini karena selama PPKM baru pertama ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Pada sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul atau tema motivasi dalam melayani. Dan firman Tuhan yang mendasari renungan firman Tuhan pada sore hari ini kita akan baca di dalam Matius 20 ayat 16. Bisa ditampilkan? Matius 20 ayat 16 saya akan bacakan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dalam perikop di atas kita tahu semua Matius 20 ini berbicara tentang khotbah Yesus, tentang perumpamaan pekerja upahan ya saudara. Kita lihat di sana menceritakan hal kerajaan surga itu seumpama tuan yang memiliki kebun anggur menyuruh orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Dengan kesepakatan diberi upah sehari 1 dinar. Ada yang bekerja dari jam 9 pagi. Ada juga yang bekerja mulai dari jam 12. Dan ada juga yang bekerja dari jam 3 sore. Dan yang paling enak saudara, menurut kita manusia, dia hanya bekerja 1 jam, yaitu jam 5 sore. Tapi apa saudara, upahnya sama, 1 dinar. Karena sudah disepakati dari awal, upah yang diberikan 1 dinar. Kemudian pada malam hari, tuan pemilik kebun anggur itu memberikan upah kepada semua pekerja masing-masing upah sedinar. Pekerja yang bekerja mulai jam 9 pagi
tentunya bersungut-sungut ya saudara. Nggak adil ini. Saya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Hanya diberi 1 dinar. Sedangkan dia yang bekerja dari jam 5 dan selesai jam 6, 1 jam saudara, upahnya sama, 1 dinar. Tentu yang bekerja dari jam 9 merasa kecewa, merasa bersungut-sungut, ini gak adil. Saya udah capek-capek kepanasan dari jam 9 sampai jam 6. Saya hanya dapat 1 dinar, sama dengan yang cuma 1 jam. Nah, dari perumpamaan ini kita bisa menarik pelajaran dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini ya, dalam motivasi kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari perumpamaan ini? Yang pertama, Tuhan tidak memandang rupa dan tidak memandang bulu di dalam kita melayani pekerjaannya. Kita bisa baca dalam Galatia 2 ayat 6. Galatia 2 ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka bagaimana juga. Mereka yang terpandang itu tidak melaksanakan sesuatu yang lain padaku. Jadi di dalam kita melayani Tuhan, Tuhan tidak memandang rupa kita, tidak memandang penampilan kita. Saudara, penampilan itu ya perlu ya saudara di dalam melayani Tuhan. Kalau saya berdiri di sini terus saya awut-awutan, penampilan saya sembarangan, tentu nggak sopan ya saudara. Tapi di sini dalam artian kalau kita melayani Tuhan, layani saja, jangan ribet dengan perkara-perkara yang nggak penting gitu ya. Perkara-perkara duniawi yang bersifat semu. Penampilan ya perlu, tapi nggak harus menjadi dasar kita. Nggak harus, oh kalau aku berdiri sini harus pakai baju yang bagus, harus pakai baju yang mahal. Kalau kita bisa pakai baju yang bagus itu berkat ya Tuhan, ya saudara, berkat dari Tuhan, nikmati saja. Tapi jangan semuanya itu menjadi dasar kita dalam melayani Tuhan, itu harus berpenampilan wah gitu loh, yang dimaksud di sini. Contohnya Raja Daud ya. Kalau Tuhan tidak memandang rupa, itu contohnya Raja Daud. Di saat Tuhan memilih seorang raja untuk bangsa Israel, Tuhan gak memandang rupa. Saat pemilihan itu, saudara-saudara dari Raja Daud, kakak-kakaknya itu berperawakan tinggi, besar, gagah karena mereka prajurit. Tetapi apa saudara? Yang Tuhan pilih justru Daud. Daud seorang gembala. Dia dengan tulus mengembalakan ternak ayahnya. Dikatakan dalam Alkitab mukanya kemerah-merahan, berarti masih muda ya, masih muda sekali, perawakannya biasa-biasa saja. Nggak seperti kakak-kakaknya yang berperawakan memang gagah,
secara manusia cocok untuk jadi raja, tetapi Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat fisik kita di dalam melayani Tuhan. Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita di dalam melayani Tuhan. Dan hal yang menarik kedua yang kita bisa tarik dari perumpamaan ini, yaitu melayani Tuhan jangan bersungut-sungut. Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Orang yang sudah lama menjadi Kristen belum tentu jaminan orang tersebut hidup berkenan kepada Tuhan. Hal ini ditunjukkan dengan kisah perumpamaan tadi, bahwa orang yang sudah bekerja dari pukul 9 pagi, dia merasa kecewa dan bersungut-sungut. Saya ini paling lama loh bekerja. Coba dipikir dari jam 9 sampai jam 6. Tapi nyatanya saya dapat upah yang sama dengan orang yang baru bekerja itu loh, cuma 1 jam. Dia mulai bersungut-sungut, dia mulai kecewa. Dia lupa dengan perjanjian awal bahwa sehari upahnya 1 dinar. Karena dia merasa iri, karena ada rasa iri, jadi dia melupakan perjanjian itu. Jadi saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat orang, loh orang itu loh, kan dia baru, masih baru, tapi kok dia percayakan untuk melayani ini, melayani itu. Sedangkan saya ini sudah lama loh bergereja di sini, tapi kok saya nggak pernah disuruh ya. Saudara, melayani Tuhan itu nggak harus berdiri di sini. Seringkali dan banyak kali kita mendengarkan bahwa melayani Tuhan itu nggak harus berdiri di depan sini. Justru pelayanan yang di belakang layar itu loh yang luar biasa. Pelayanan apa yang di belakang layar? Saudara berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan untuk gereja, kemajuan gereja ini. Saudara menyapu gereja. Kalau saudara lakukan itu dengan tulus, upahnya lebih besar dari yang berdiri di sini. Jadi jangan kecewa, jangan bersungut-sungut. Setiap kita yang ada di sini dibekali Tuhan dengan talenta. Talenta kita satu dengan yang lain bisa nggak sama, saudara. Jadi jangan pernah merasa iri, merasa cemburu dengan talenta orang lain. Motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Kalau orang lain bisa melayani pujian, bisa singer, main musik, memberitakan firman Tuhan, kita harus support dan kita itu harus termotivasi dengan mereka. Kalau mereka bisa, saya harus belajar untuk bisa. Tapi bukan untuk saingan ya saudara. Untuk motivasi kita untuk lebih lagi melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang kita punya. Sebenarnya banyak talenta yang kita miliki, hanya kita nggak mau gali itu loh, nggak mau gali talenta kita. Seringkali aku izin, aku takut, itu dulu yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa mengembangkan talenta itu.
Saya dulu juga begitu, saudara. Berdiri di sini itu takut, gemetar ya saudara. Tapi saat saya belajar, saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memang percayakan saya untuk melayani Engkau, saya yakin percaya Tuhan pasti perlengkapi. Dan Tuhan pasti mampukan. Jadi saya enggak merasa ini semua karena kemampuan saya. Bukan. Tapi karena saya berserah kepada Tuhan, saya hanya berpikir, Tuhan kalau Engkau memang percayakan ini, Tuhan pasti perlengkapi saya. Dalam Yakobus 5 ayat 9 di sana juga dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bersungut-sungut akan membuat kita dihukum seperti bangsa Israel yang hanya muter-muter di padang gurun sehingga generasi pertama bisa masuk ke tanah Kanaan enggak saudara? Saat dipimpin Musa. Bisa masuk apa enggak saudara? Banyak guru-guru sekolah minggu di sini tentu pasti tahu cerita ini. Karena persungutan bangsa Israel enggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah kecewa dengan apa yang kita miliki dan kita terima dari Tuhan. Justru dengan apa yang kita miliki, mari kita kembangkan setiap talenta itu untuk melayani Tuhan. Dan pelajaran yang menarik ketiga yang bisa kita ambil yaitu melayani Tuhan harus dengan hati yang tulus. Matius 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Baca juga dalam Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi kita, mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, jadi di dalam melayani Tuhan perlu ketulusan hati. Ya. Tulus-tulus saja melayani Tuhan. Sebab ada upah yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan di saat kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Nggak usah mandang yang lain. Tulus saja melayani Tuhan. Pandang Yesus saja di dalam melayani Tuhan. Kalau kita memandang yang lain pasti kecewa. Tetapi yang Tuhan tuntut di sini, melayani Tuhan itu dengan ketulusan hati kita. Nggak usah mikir yang macam-macam saudara, melayani Tuhan itu. Dan firman Tuhan sebelum disampaikan kepada ibu-ibu, kaum wanita di tempat ini, firman Tuhan ini terlebih dahulu mengenai hidup saya. Firman Tuhan ini menegur saya. Bagaimana kamu bersikap saat kamu melayani Tuhan? Bagaimana motivasimu di dalam melayani Tuhan? Apakah kamu sudah benar-benar melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan hati, dengan tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan, hanya memikirkan, oh aku harus lebih dari yang lain. Tidak, melayani Tuhan itu harus tulus dengan segenap hati kita. Dan pelajaran yang keempat, pelajaran
yang bisa kita tarik dari permampaan ini, yaitu Yesus mengatakan bahwa yang dulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, inilah yang akan terjadi pada akhir zaman, bahwa bukan lamanya kita berjemaat, tetapi kualitas hati dan kualitas iman kita yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar bersikap berkenan di hadapan Tuhan di saat kita melayani Dia? Sekali lagi, apakah kita boleh benar-benar bersikap seperti yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita? Ini yang Tuhan tuntut dalam setiap kehidupan kita. Karena lama kita berjemaat belum menjamin hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kesimpulannya pada renungan sore hari ini, dengan apakah kita membangun dasar pelayanan kita? Dengan emaskah? Dengan permata, batu permatakah? Atau dengan kayu, dengan jerami, atau dengan rumput yang kering? Karena suatu kelak Tuhan akan uji pelayanan kita dengan api. Apakah kita tetap timbul seperti emas saat kita diuji dengan api? Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita pada sore hari ini. Milikilah motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan tuntut dalam kehidupan kita di saat kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, renungan kita pada sore hari ini, biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh menjadi kekuatan dalam setiap kita semua dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari singer yang ada maju ke depan, bantu kita nyanyikan pujian Mahkota Kehidupan. Karena Tuhan sudah siapkan mahkota yang luar biasa di saat kita benar-benar melayani pekerjaannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kita kepada Tuhan. Bahwa inilah kerinduan kita. Kita rindu untuk tetap melayani Tuhan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu berapapun harga yang harus ku
kita nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Haleluya Yesus, melainkan mengasihi-Mu Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami, senantiasa mengiring-Mu ya Tuhan seumur hidup kami. Haleluya. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi, nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala menutup dalam doa. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, kami tetap teguh di dalam Engkau, karena Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memberkati kami. Kami boleh menjadi wanita yang kuat dalam Engkau. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati seisi keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk firman Allah, kami sudah diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan bagi Ibu Susana. Silakan duduk, selamat sore. Ibu-ibu tadi masuk membawa kupon ini ya. Ini untuk door prize bagi hari Selasa yang akan datang. Karena di situ ada ibadah KKR untuk wanita tetap jam 5 sore. Sebetulnya yang tugas adalah kelompok 8, nanti kita tunggu ya dari Ibu Ketua. Tadi sudah WA saya, Mbak Yuli, belum dibalas yang bertugas WL ya. Jadi ibadah KKR Selasa tanggal 7 September itu pukul 5, tetap ada ibadah di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.